ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20. Hanya yang ke-20 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu boleh berbagian untuk membaca, namun tidak perlu dibuka mute-nya ya. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi kita baca dengan mendeklarasikan ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan datang kepada kita sore hari ini melanjutkan apa yang minggu lalu disampaikan berhubungan juga dengan pengelolaan keuangan. Orang-orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang menerima kemurahan Allah. Nah, bicara tentang bisa dipercaya ini adalah bicara tentang bagaimana kita mengelola berkat daripada Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat dipercaya di dalam pengelolaan berkat daripada Tuhan, maka kita tidak akan dipercayakan lebih lagi di dalam keuangan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Ini firman Tuhan sendiri yang ngomong sama kita di dalam Amsal 28 ayat 20. Maka kalau kita mau diberkati di dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, maka mulailah dengan menjadi orang yang dapat dipercaya. Mulailah menjadi orang yang dapat mengelola. Ini bukan bicara tentang jumlah, tapi bicara tentang pengendalian diri. Ya, bukan bicara tentang jumlah. Oh, saya tidak punya uang, apa yang perlu dikelola? Uang saya aja pas-pasan, gimana saya mau kelola dan lain sebagainya. Nah, Tuhan bilang apa? Cukupkanlah, ya, cukupkanlah. Apa yang ada pada kita harus belajar untuk mencukupkan diri, ya. Kalau memang kemudian kita merasa, oh saya masih kurang, gaji saya aja masih di bawah UMR dan lain sebagainya. Tapi tapi kehidupan orang yang dapat dipercaya, pasti bisa mengelola keuangannya dengan baik dan benar. Pasti. Meskipun keuangannya tidak di dalam batas yang sebenarnya cukup. Tidak di dalam batas yang sebenarnya mampu memberikan hal yang baik bagi kehidupan kita, baik itu harian, baik itu mingguan dan bulanan. Meskipun demikian, tetapi orang yang dapat dipercaya, dia cakap mengatur keuangannya. Maka ketika kita tidak cakap mengatur keuangan kita sedang membuat Allah murka terhadap kita. Kita sedang bermain curang di hadapan Allah. Nah, ini adalah pos-pos yang membuat keuangan kita banyak bocornya. Ya, banyak bocornya. Ada beberapa hal yang membuat kita bocor di dalam keuangan. Hutang saya sudah bahas minggu lalu. Silakan dibuka saja link YouTube-nya minggu lalu. Kita tidak bahas lagi. Kemudian hal-hal yang lainnya adalah pemborosan. Ya, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tapi cuma sekedar keinginan. Bukan berarti tidak boleh beli barang mahal. Bukan berarti demikian. Boleh kalau memang fungsinya memang eh, berguna buat saudara. Saudara kerja mungkin perlu spesifikasi barang tertentu yang memang harus demikian dan harganya memang cukup tinggi, tidak apa-apa, tidak masalah. Saudara mungkin memikirkan investasi, begitu ya, memikirkan, oh kalau saya beli barang ini saya bisa pakai 5 tahun, maka per bulan saya cuma habis berapa puluh ribu. Masih lebih untung daripada saya beli barang yang murah tapi cuma dipakai 1-2 bulan udah rusak. Nah, itu ya. Nah, pemborosan. Kalau saudara melakukan pemborosan dengan keuangan saudara, saudara bukanlah orang yang dapat dipercaya. Saudara bukan orang yang dapat dipercaya. Mulai yang pertama, minggu lalu saya sudah bahas tentang hutang, yang kemudian adalah pemborosan. Saudara perhatikan, apakah ada bagian-bagian di dalam keuangan kita yang kita boros. Saya tuh membiasakan diri, Bapak Ibu. Saya tuh setiap membeli barang tuh saya berdoa tuh bukan sekali dua kali. Saya tuh bergumul cukup lama. Saya tuh untuk membeli barang itu bergumul cukup lama. Tidak, saya bukan tipikal orang yang kalau mau beli barang ya udah gitu ya, langsung beli gitu. Bukan karena di tabungan tidak ada uang, bukan karena di ATM tidak ada uang, bukan. Tetapi pengendalian diri itu penting supaya terhindar daripada pemborosan. Kalau memang kemudian itu perlu dibeli, akan ada jalan Tuhan untuk bisa membelinya. Begitu ya. Nah,
Saya tuh biasa menghitung, Bapak Ibu, biasa menghitung. Misalnya kita butuh barang A ya gitu ya. Kalau di merek yang satu ini harganya misalnya taruhlah misalnya 1 juta gitu ya di merek yang satu. Di merek yang kedua itu harganya misalnya 5 juta gitu ya, misalnya seperti itu. Tetapi di merek yang satu karena dia kualitasnya kurang bagus dan akhirnya kalau dibeli dia bisa akhirnya apa? Cuman 1-2 bulan kemudian rusak. Artinya dihitung. Misalnya 2 bulan. 2 bulan dibagi 1 juta dibagi 2 bulan. Berarti 500.000 habis untuk barang itu per bulannya. Nah, kalau kemudian merek yang B, harganya lebih mahal 5 juta, tetapi bisa dipakai berapa lama? Oh, bisa dipakainya 5 tahun. Berarti 5 tahun berapa? 5 tahun dibagi 5 juta dibagi 5 tahun. 12 dikali 5, 60, 5 juta dibagi 60. Berarti per bulannya habis 83.000 gitu ya. Nah, saya tuh membiasakan diri untuk menghitung Bapak Ibu. Itu menghindari saya dari keborosan. Saya tuh menghitung apa saja yang saya beli, saya hitung per bulannya berapa. Kalau 83.000 ya masih hitungan puluhan ya masih oke lah. Dan ini jangka panjang. Nah, saudara kalau saudara cuma memikirkan hal-hal yang jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, oh beli ini, beli itu, beli ini, saudara menjadi orang yang boros dan kemudian saudara menjadi orang yang apa? Tidak bertanggung jawab, tidak dapat dipercaya. Diberkati nggak sama Tuhan dengan demikian? Firman Tuhan bilang apa? Tidak. Karena orang yang diberkati dalam firman Tuhan dikatakan adalah orang yang dapat dipercaya. Saudara bisnis pekerjaan berhubungan dengan keuangan. Ya, saudara sudah menerima pewahyuan roh, saudara sudah terima pewahyuan roh di dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Nah, kalau saudara kemudian tidak belajar mengelola keuangannya, mengelola pemasukannya, saudara juga akan jatuh dengan cara hidup yang salah. Bisnis saudara tidak akan berkembang dengan baik, tidak akan berjalan dengan baik. Saudara berhenti daripada pemborosan. Barang-barang yang tidak perlu dibeli, tidak perlu dibeli. Barang-barang yang saudara beli hanya karena nafsu, jangan dibeli. Oleh karena keinginan daging, jangan dibeli. Bukan berarti saudara tidak boleh makan enak. Bukan berarti saudara tidak boleh makan di mall. Bukan berarti saudara tidak boleh beli barang bagus. Bukan. Bukan berarti itu. Tapi pastikan ketika saudara membeli dan memakai berkat daripada Tuhan itu, pastikan saudara sadar bahwa ini berkat dari Tuhan, saya bertanggung jawab kepada Tuhan ketika saya memakai berkat itu. Apa yang ada pada saya, di rekening saya, di tabungan saya, di dompet saya, adalah miliknya Tuhan. Saya hanya sebagai pengelola berkat yang datang daripada Tuhan. Maka ketika saya mau memakai, saya harus bertanggung jawab kepada sang pemilik. Saya harus bertanya, Roh Kudus ini perlu saya beli apa enggak? Roh Kudus ini perlu saya beli apa enggak? Roh Kudus ini perlu saya beli apa enggak? Perlu bertanya secara spesifik sehingga sungguh-sungguh impresi yang datang di dalam hati kita, di dalam hidup kita itu bukan impresi daripada perasaan kita yang menggebu-gebu untuk memiliki barang sesuatu. Mungkin laki-laki apa, laki-laki mungkin lebih terkait dengan teknologi mungkin atau kendaraan mungkin gitu ya. Wanita apa, wanita mungkin lebih kepada perhiasan gitu ya, baju atau apa gitu ya. Saya nggak tahu apa yang menjadi eh, kelemahan-kelemahan saudara di dalam pemborosan itu, gitu ya. Nah, kalau saya tuh lebih ke makanan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya kadang itu bergumul tuh soal makanan. Nah, karena saya suka makan ya, Bapak Ibu Saudara, saya juga bergumul soal itu. Jadi saya juga berdoa supaya saya juga tidak melakukan pemborosan dalam hal makan, begitu. Nah, Bapak Ibu coba lihat apa kelemahan masing-masing, apakah itu perhiasan, apakah itu di perawatannya, gitu ya, apakah itu kemudian di barang-barang apa. Ini perlu diperhatikan. Jadilah orang yang bertanggung jawab, jadilah orang yang dapat dipercaya di dalam pengelolaan keuangan. Kalau saudara gagal mengelola keuangan saudara, bahkan saudara mau punya uang sebanyak apapun, saudara pasti akan mengalami hal-hal yang menyulitkan dalam kehidupan saudara. Anak-anak muda, terlebih khusus, itu saya menemukan banyak sekali anak-anak muda pintar cari uang tapi tidak pintar kelola, ya, tidak bisa kelola uang. Akhirnya apa? Akhirnya ya hancur begitu aja, habis begitu aja. Setelah resign dari pekerjaan, setelah kemudian kena pengurangan, kena PHK dan lain sebagainya, kemudian tidak punya saving. Belajarlah daripada Yusuf, saudara. Ya,
Nabi Yusuf, orang yang Tuhan pakai di dalam pengelolaan keuangan yang sangat luar biasa. Dia menteri keuangan yang sangat besar, sangat dahsyat. Ya, tidak ada pemimpin di dunia, menteri keuangan di dunia yang menyamai kualitas daripada Yusuf. Ya, kalau saudara bandingkan dengan menteri keuangan yang ada pada saat ini atau setelah zaman uh, Nabi Yusuf, ya, tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang bisa menyaingi kemampuan daripada Yusuf di dalam pengelolaan keuangan. Bagaimana dia dapat mengelola di waktu kelimpahan, dia dapat saving dengan luar biasa, tapi tetap orangnya juga tidak frugal living. Bapak Ibu tahu frugal living, ya, sebuah istilah dari Jepang di mana menghemat secara luar biasa. Ini kita tidak boleh juga ya frugal living ya. Bapak Ibu yang menghemat secara luar biasa itu maksudnya gini. Jadi pelit sama diri sendiri, punya uang tapi makannya Indomie terus tiap hari. Supaya apa? Supaya tahun depan bisa ini, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli apa. Itu frugal living. Itu adalah sebuah filosofi dari Jepang, frugal living. Nah, pada zaman itu, Yusuf di masa kelimpahan, mereka berhemat dengan luar biasa tapi tidak sampai frugal living. Bangsanya tetap tumbuh, tetap hidup dengan sejahtera. Dan kemudian di 7 tahun masa kekurangan, mereka menjual apa yang mereka simpan di lumbung-lumbungnya, kemudian mereka mengalami kelimpahan. Justru di masa-masa kekurangan mereka mengalami kelimpahan. Gitu loh. Ini kenapa? Mengelola berkat dengan baik. Mengelola berkat dengan baik. Saudara, kita melihat bahwa keadaan-keadaan hari ini, zaman hari-hari ini, perekonomian gonjang-ganjingnya nggak jelas, gitu ya. Gonjang-ganjingnya nggak jelas. Saya sudah memberikan sebuah pengertian berulang kali sama saudara, saudara jangan takut, saudara jangan gentar, karena ada Tuhan yang pegang hari esok. Namun saudara juga perlu belajar, saya dan saudara perlu belajar untuk mengelola keuangan dengan baik. Perlu mengelola apa yang memang perlu dibeli, apa yang memang tidak perlu dibeli. Kalau kita kemudian gagal di dalam pengelolaan, meskipun saudara menerima berkat hari-hari ini, hati-hati. Di masa-masa saudara kemudian dilihat sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, maka Tuhan stop pintu berkat untuk saudara. Ini firman Tuhan yang berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Banyak, ya, banyak berkat. Mendapat banyak berkat. Bukan cuma sedikit. Firman Tuhan bilang. Ya saudara, Yusuf itu diberkati dengan luar biasa di dalam kepemimpinannya, di dalam masa kelimpahan, dia dapat menahan diri, di masa kekurangan dia mendapatkan kelimpahan yang begitu besar, begitu dahsyat sehingga krisis moneter yang terjadi pada saat itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka jadi berkat, jadi uh, jadi saluran berkat buat bangsa-bangsa lain yang pada saat itu tidak mengenal Tuhan. Gitu. Dan saya yakin dan percaya, meskipun tidak tertulis, saya yakin dan percaya itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya, menyaksikan pekerjaan tangannya yang besar di dalam kehidupan Yusuf. Gitu ya. Kita di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah itu penuh dengan kuasa supernatural. Ya, kita percaya demikian. Tapi Allah juga tidak menanggalkan hal-hal teknis yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ini pengelolaan keuangan ini adalah hal teknis yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita mengelola pengeluaran, bagaimana kita mengelola kemudian dana darurat kita, bagaimana kemudian kita mengelola pembelian kita, ya, perpuluhan gitu. Saya terbiasa dengan menghitung tuh sederhana Bapak Ibu ya, perpuluhan ya 10% gitu ya minimal ya. Kemudian eh, nanti saudara untuk biaya hidup berapa? 40-50% kalau saya menghitung ya. Itu kalau sekarang bisa sekitar 20-30% ya untuk biaya hidup. Nah, ini nanti saudara hitung. Nah, berarti sisanya berapa? Kalau misalnya, kalau hitungan umumnya saya hitung misalnya dengan penghasilan rata-rata ya. Kalau misalnya dengan penghasilan rata-rata itu mungkin ada di sekitar 40-50% mungkin ya, tergantung jumlahnya gitu dan gaya hidupnya. Berarti kalau misalnya 50%, hitung yang terbesar gitu ya. Jadi 60%. 40%-nya saudara bagi lagi untuk dana darurat dan kemudian dana tabungan. Gitu. Nah, saudara bagi yang sederhana seperti itu aja. Gitu. Saudara bisa bagi-bagi yang lain lagi. Kalau saya sebagai saya dari dulu membaginya ada bagian juga untuk upgrade gitu ya. Upgrade itu untuk saya pelayanan, baik itu saya membeli baju-baju untuk pelayanan gitu ya,
membeli dress code untuk pelayanan begitu. Nah, saya cuma beli baju untuk pelayanan Bapak Ibu biasanya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat baju saya itu aja ya memang demikian begitu ya. Ataupun upgrade dalam hal yang lain gitu. Nah, itu biasanya saya sediakan. Tapi tetap ada untuk tabungan, tetap ada untuk dana darurat gitu. Sehingga saya punya saving yang secara keuangan terukur dan teratur gitu. Saya catat ketika saya melakukan pengeluaran gitu ya. Saudara yang belum bisa nyampe mencatat keuangan, ya saudara harus belajar karena itu bertanggung jawab sama Tuhan. Saya biasa ngumpulin kalau struk-struk makan tuh saya kumpulin, gitu ya. Nanti saya cek. Ya saudara yang nggak mau ngumpul seperti itu ya kan sekarang di mutasi rekening juga bisa dicek semua, gitu. Nah, saudara perlu membagi juga ATM saudara perlu dibagi ATM pengeluaran, ATM pemasukan, saudara perlu bagi itu semua, ya. Jadi belajar untuk mengelola keuangan. Nah, untuk teknisnya saudara bisa belajar dengan ahli-ahli keuangan yang menjelaskan lebih baik daripada saya. Tapi yang fokus daripada yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah bagaimana setiap kita boleh bertanggung jawab dalam mengelola berkat Tuhan. Kata berkat di sini Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan mendapat banyak berkat. Kata berkat ini mengandung banyak arti. Kata berkat ini sangat besar sekali artinya. Di dalam bahasa Arab itu diartikan bahasa asli itu diartikan sebagai barokah, gitu ya. Nah, itu diambil dari bahasa Aram, Ibrani, Bapak Ibu. Ya, diambil dari bahasa Ibrani, itu artinya apa? Kalau di Ibrani itu barakah, atau dari bahasa aslinya beraukau, gitu ya, dibacanya barakah. Itu dari bahasa Ibrani, gitu. Nah, berkat itu artinya bukan cuma sekadar blessing, tapi present, ya, tapi kehadiran. Kehadiran siapa? Nah, ini dia. Kalau saudara kita menyebut berkat, ada tiga arti. Sorry, saya tadi belum sebutkan yang satu lagi. Adalah blessing, present, kemudian perjanjian, ya, perjanjian. Berkat itu adalah berkat, kemudian present, kemudian perjanjian. Ya, itu dari bahasa aslinya artinya. Jadi berkat itu bukan cuma sekedar tentang uang yang kita terima, kesehatan yang kita terima, tetapi itu sebuah hadiah, sebuah kehadiran satu pribadi tentang sebuah perjanjian yang digenapi dalam kehidupan seseorang. Ya, bahasa aslinya barakah itu artinya tentang berkat itu adalah sebuah berkat yang artinya adalah itu adalah pribadinya, yang itu adalah sebuah hadiah, yang artinya itu adalah penggenapan daripada perjanjian, ya. Jadi ini bukan cuma sekedar tentang uang, bukan cuma sekedar tentang kesehatan, tapi tentang sebuah pekerjaan Allah yang tergenapi dalam kehidupan Allah, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kalau kita mau terima berkat daripada pribadinya Allah, kalau kita mau terima berkat daripada pribadinya Allah yang memberi, nah itu adalah berkat yang menjadi perjanjian dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu adalah arti daripada berkat. Berkat itu perjanjian. Kita menerima sebuah perjanjian yang besar dalam kehidupan kita. Perjanjian untuk hidup di dalam segala kelimpahan, tidak sakit, hidup di dalam segala kemenangan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita semua. Nah, kenapa kok kita hari-hari ini tidak menerima perjanjian itu? Kenapa kok kita hari-hari ini tidak menerima kehadiran berkat itu? Kenapa kok kita hari-hari ini tidak menerima manifestasi berkat daripada itu? Mungkin saudara perlu lihat dengan baik-baik. Saudara dapat dipercaya atau tidak? Bukan sekedar saudara percaya, saudara menerima berkat. Tapi saudara dapat dipercaya nggak untuk mengelola berkatnya? Saya dan saudara dapat dipercaya nggak untuk mengelola berkatnya? Ada orang itu bukan karena nggak punya uang berhutang, tapi karena memang kebiasaan. Jadi hidupnya itu gaji bulan ini, gaji bulan depan, nutupin hutang bulan ini. Selalu begitu. Jadi tiap bulan itu berhutang dan gajinya nutupin hutang. Dan kalau dijumlah itu sebenarnya misalnya gajinya 5 juta gitu. Dia berhutang setiap bulan tuh 5 juta gitu ya. Jadi dia hutang bulan ini 5 juta, kemudian dia bayar nanti akhir bulan. Selalu begitu, selalu begitu. Selalu begitu. Selalu begitu.
Ini ada orang-orang yang seperti itu. Saya menemukan banyak seperti ini. Saya nggak tahu belajarnya dari mana. Sistem kartu kredit pun juga bukan seperti itu ya. Kartu kredit saya udah jelaskan ya, bukan kartu hutang Bapak Ibu. Itu pengatur cash flow. Orang-orang yang tidak belajar keuangan akan pakai kartu kredit sebagai kartu hutang. Tapi kalau orang yang belajar keuangan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, akan memakai kartu kredit sebagai cash flow, ya, sebagai membantu cash flow. Gitu. Bukan karena tidak ada uang makanya pakai kartu kredit, tapi untuk membantu cash flow. Ada orang-orang yang kemudian seperti itu, dia tidak bisa mengalami kemuliaan berkat Allah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia selalu seperti itu. Pemborosan itu kutuk kemiskinan, hutang itu kutuk kemiskinan. So kalau saudara tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, saudara ada di bawah gungkungan kutuk kemiskinan. Seberapa banyak pun uang saudara, cuman tunggu waktu. Cuman tunggu waktu. Ini bukan bicara jumlah, sekali lagi saya bilang. Bukan bicara jumlah. Saya sudah jelaskan berkali-kali, saya pernah ditempatkan Tuhan pada masa memiliki keuangan yang sangat-sangat tipis sekali. Tapi saya masih kelola. Saya masih belajar untuk menabung. Tetap saya usahakan menabung. Ya meskipun cuma bisa 100.000 ya saya tabung. Meskipun cuma bisa berapa ratus ribu ya saya tabung. Meskipun dalam hitungan bulan harusnya keuangan saya pada saat itu tidak cukup. Itu bayar rumah, bayar ini itu dan lain sebagainya tidak cukup harusnya. Tapi ya tetap bertanggung jawab sama Tuhan. Tetap melakukan untuk memberi untuk orang lain, tetap saya lakukan untuk memberi orang lain. Memberi kepada orang-orang yang kesusahan yang Tuhan suruh untuk memberi, tetap saya memberi. Untuk pelayanan tetap lakukan. Jadi bukan tentang jumlah Bapak Ibu, ini tentang pengendalian diri. Berkat itu adalah perjanjian Allah yang tergenapi dalam kehidupan kita. Ini dari bahasa aslinya. Perjanjian Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang bertanggung jawab, yang dipercaya, yang mendapatkan penggenapan perjanjian Allah. Ya, secara sederhananya. Hanya orang yang dapat dipercaya dalam mengelola keuangan, yang mendapatkan penggenapan perjanjian Allah dalam keuangan. Saudara bisa dipercaya enggak sama Tuhan? Bisa dipercaya enggak saudara sama Tuhan? Kalau dalam bahasa Yunani itu artinya eulogia, Bapak Ibu. Kalau tadi dalam bahasa Aram Ibrani ya. Kalau bahasa Yunaninya itu eulogia. Eulogia. Ada 4 arti. Yang pertama, karunia yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Karunia yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi kalau orang bekerja, kemudian dia susah payah, tidak ada hasilnya, tidak diberkati. Itu namanya. Kalau orang kerja tidak ada hasilnya, itu namanya tidak diberkati. Karena kalau diberkati itu, di dalam bahasa Alkitab artinya adalah karunia ilahi yang menyebabkan kita berhasil dalam pekerjaan itu. Itu adalah berkat. Kemudian, kehadiran Allah bersama kita. Ini ya sama ya dengan yang tadi ya. Kehadiran Allah bersama kita itu adalah berkat. Kalau Allah bersama dengan kita, maka segala yang dimiliki Allah menjadi hal yang diwariskan dalam kehidupan kita. Hal yang diwariskan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pemberian Allah. Ya. Jadi yang pertama, karunia yang menyebabkan kita berhasil. Yang kedua, kehadiran Allah bersama kita. Yang ketiga, pemberian Allah. Kemudian yang keempat, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Maka kalau berkat yang datang dalam kehidupan kita kemudian itu menghasilkan huru-hara, itu bukan datang dari Tuhan, dari setan. Menghasilkan konflik dengan rekan bisnis, menghasilkan konflik dengan suami istri, menghasilkan konflik dengan anak-anak, gitu ya. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya mendengar juga ada banyak orang mengalami penipuan ya dari baik itu forex, kripto dan lain sebagainya. Saya udah melihat banyak dan ini korbannya itu adalah biasanya orang-orang tua. Ya, saya sudah melihat banyak sekali orang-orang yang seperti ini.
Bapak Ibu di tempat ini hati-hati. Saya melihat ini banyak terjadi pada bapak-bapak. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya menemukan banyak sekali bapak-bapak yang terjebak pada ini. Investasi bodong. Investasi bodong. Baik itu forex, kripto, dan lain sebagainya. Forex, kripto itu tidak salah. Sahamnya tidak salah. Bukan. Bukan itu yang salah. Tapi kalau saudara tidak mengerti cara bisnisnya, saudara ditipu orang. Orang-orang memakai ngomongnya ngomongnya forex, ngomongnya kripto, ngomongnya saham, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka menipu. Saudara kemudian memasukkan uang sekian puluh juta, ya, kemudian nanti eh, ditawari, diiming-imingi, oh sudah segini, sudah ratusan juta. Nanti kemudian pas saudara mau mengambil uangnya, nanti dibilang apa? Bilang apa? Harus top up dulu, harus top up dulu sekian puluh juta. Uangnya ini udah ada 100 juta, 200 juta. Nah, sebelumnya ngasih 40 juta misalnya. Tiba-tiba dalam 2 tahun misalnya, atau dalam 2 bulan sudah 200 juta. Kemudian untuk mengambilnya, saudara perlu memberikan lagi uang sekian puluh juta. Ini adalah skema yang sama yang terus-menerus terjadi. Saya sudah mendengar banyak terjadi seperti ini. Bapak-bapak, hati-hati. Ya ibu-ibu jangan menaruh curiga juga dengan suaminya ya. Tidak semua bapak-bapak melakukan ini. Nanti kemudian jadi ribut di rumah, gitu ya. Tapi harus hati-hati. Nah, kalau bapak-bapak di tempat ini atau suami-suami ibu-ibu di tempat ini melakukan hal-hal yang mencurigakan seperti ini, coba komunikasi dengan baik. Berkat yang datang daripada Allah itu pasti menghasilkan kebaikan, menghasilkan sukacita. Tidak membuat Bapak Ibu gusar, tidak membuat Bapak Ibu kemudian penuh dengan kekhawatiran, tidak membuat kemudian Bapak Ibu penuh dengan kecemasan. Kalau saudara ingin cepat kaya dengan cara-cara yang demikian, itu bukan berkat Tuhan. Di dalam ayat yang di dalam frasa yang berikutnya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bukan tentang kayanya yang tidak boleh. Bukan tentang diberkatinya yang tidak boleh. Tapi ini loh, ingin cepat. Itu yang bermasalah. Ada banyak daripada kita itu jadi greedy. Greedy gitu ya. Kalau bahasa investasi itu greedy. Bahasa trading itu greedy. Ada banyak daripada kita itu jadinya kemudian nafsuan untuk cepat kaya. Nah, itu tidak diperkenan oleh Allah. Tidak diperkenan oleh Allah. Kalau saudara mempercayakan kehidupan saudara kepada tangan Tuhan, maka berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan usaha-usaha saudara. Saudara cukup bekerja dengan baik, saudara cukup mengerjakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dengan kerja keras dengan baik, mempercayakan kepada Tuhan dengan baik, saudara bisa dipercaya dengan Tuhan, saudara mengelola keuangan saudara dengan baik, maka saudara akan diberkati. Kalau saudara kemudian tidak melakukan hal itu semua, saudara kemudian cuma ingin cepat kaya aja supaya bisa lakukan ini, itu, dan lain sebagainya, saudara tidak akan terima berkat daripada Tuhan. Enggak. Orang-orang banyak ingin cepat kaya itu ya seperti itu. Nah, ini setan itu banyak menyerang itu bapak-bapak. Kalau dalam hal yang tadi itu ya, mohon maaf ya Pak Donald ya, saya tidak bermaksud menyebut Pak Donald di sini. Cuman karena di sini bapak-bapak cuma ada Pak Donald yang kelihatan gitu ya. Ya, jadi saya menemukan ya, saya berbincang banyak jemaat ini itu segala macam, bukan jemaat yang sekarang kita layani ya. Nanti Bapak Ibu jadi cari-cari yang mana nih, yang mana orangnya. Bukan ya. Dulu tahun 2020 kalau nggak salah, sampai bangkrut habis, sampai bangkrut habis, sampai bangkrut habis. Baru-baru ini saya juga menerima kabar hal yang sama, gitu ya, dari orang yang saya kenal. Ah, sangat-sangat mengerikan, saudara. Dan itu banyak terjadi di bapak-bapak. Saya belum menerima kasus hal yang serupa di ibu-ibu. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ini pasti ada spirit yang bekerja. Ini pasti ada pekerjaan setan yang perlu dipatahkan. Gitu. Itu kenapa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk diperhatikan ini.
didoakan dengan baik-baik dalam keluarganya, supaya suaminya tidak jatuh dalam hal yang demikian. Gitu. Karena ini menyerang, ini pekerjaan setan yang menyerang. Ingat Bapak Ibu ya, ingat ya, ingat bahwa pencuri itu, ya, pencuri itu tidak mengambil sesuatu untuk mencicipi. Ya, setan pekerjaannya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri tidak mengambil sesuatu untuk mencicipi. Dia mengambil sesuatu untuk menghabiskan. Ya, maka kalau saudara sudah kena tipu sekali, kena tipu dua kali, enggak apa-apa, cuman kecil, cuman 100.000. Enggak apa-apa, cuman kecil kok, cuman 200.000. Makin hari akan makin besar, saudara. Kalau saudara kemudian tidak didoakan. Saudara kemudian tidak didoakan, makin hari makin besar. Makin hari makin besar. Pencuri itu bukan untuk mencicipi, menghabiskan. Menghabiskan. Beberapa waktu yang lalu saya ini apa namanya dengar di khotbahnya Pak Yo di hari apa ya? Hari Minggu, cuman di tanggal berapa saya lupa. Itu ketika dia di Amerika, waktu itu disebutkan bahwa ada satu ini surat berita, koran. Ada satu koran itu khusus kasus kriminal. Dan kemudian di berita itu bisa satu rumah itu kecurian bisa nyampe 6 kali, nyampe sekian kali, dan selalu di tempat yang sama, selalu tempat yang sama. Kalau mikirnya, udahlah nggak bakal dicuri lagi yuk. Orang dia udah pernah nyuri lewat sini kok, nggak mungkin dia lewat sini lagi. Nggak tahunya terjadi lagi. Sudah 2 kali, dua kali nggak mungkin lah dia 3 kali lewat sini. Ternyata masuk lagi. Kemudian yang keempatnya masuk lagi. Nah, saudara, jangan merasa diri tidak bisa ditipu berulang-ulang. Ini karena ini pekerjaan setan. Baru-baru ini saya tuh menegur seseorang dengan keras tentang penipuan. Saya tahu ini orang punya isu itu. Saya tegur dengan keras. Kalau saudara tidak bertobat dari dosa kesombongan saudara, uh, saudara akan ditipu habis-habisan. Saudara akan ditipu habis-habisan, saya sampaikan. Bukan cuma sekedar 1 juta, 2 juta, sekian juta, enggak. Tapi akan habis-habisan saudara ditipu. Karena penipuan itu adalah pekerjaan setan. Setan mencuri tidak cuma sedikit. Dia mau menghabiskan. Maka apa yang engkau bangun dari muda akan habis. Akan habis. Tidak terima, saudara. Ketika saya tegur demikian, tidak terima, perkataan saya tidak diindahkan. Kemudian beberapa waktu, 2 minggu yang lalu, Pak, 1 minggu yang lalu, saya terima kabar. Minta didoakan. Kenapa minta didoakan? Kena tipu. Kena tipu berapa jumlahnya? Ratusan juta. Ratusan juta. Gitu ya. Sampai akhirnya kemudian saya doakan, saya pimpin pada pertobatan. Saudara, saya perkatakan hal yang sama dengan saudara tempat ini. Kalau ada saudara yang di sini sering kena tipu, saudara merasa, udah nggak mungkin lagi, nggak mungkin lagi, nggak mungkin lagi. Iblis tidak mencuri untuk mencicipi berkat daripada kehidupan saudara. Enggak. Dia mencuri untuk menghabiskan kehidupan saudara. Saya menegur orang ini tidak dalam jangka waktu yang lama, hanya beberapa bulan. Hanya beberapa bulan. Dan kemudian beberapa waktu kemarin telepon minta didoakan. Ya, ini hal-hal yang memang terjadi di dalam pekerjaan setan untuk menghancurkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, kalau saudara membuang-buang uang seperti ini dengan tidak merasa bahwa itu adalah hal yang berarti, enggak apa-apa lah, cuman kena tipu 100-200, ya paling sejam saya kerja juga. Ini kok terpenuhi bisa balik lagi gitu. Paling saya nanti sejam nggak apa-apa lah rugi sekian. Ya paling nanti saya kerja 1 hari juga balik kok gitu ya. Ini adalah kedagingan saudara tidak menghormati berkat Tuhan. Saudara sombong, ya, tidak melihat bahwa berkat itu datang daripada Tuhan. Kalau saudara melihat berkat itu datang daripada Tuhan, saudara tidak menghitung waktu kerja saudara. Saudara tidak menghitung, karena nanti berapa jam juga balik kok. Toh bulan depan juga masih gajian, segala macam. Nah, ini pekerjaan setan yang berusaha untuk membunuh, membinasakan, berusaha untuk menghabiskan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan sampai hal-hal ini terjadi dalam kehidupan saudara. Maka berdoalah.
Ya, kalau saudara ada yang coba renungkan firman Tuhan ini, coba saudara lihat ke dalam kehidupan saudara. Kalau ada hal-hal yang demikian terjadi dalam kehidupan saudara, bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, didoakan, ya, beri diri untuk didoakan, beri diri untuk bertobat, beri diri untuk mempersembahkan hidup keuangan sama Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang semakin diberkati dalam kehidupan saudara. Ya, saudara mau mengharapkan berkat daripada Tuhan, tapi saudara tidak mau bertanggung jawab sama Tuhan. Tidak mungkin saudara diberkati. Itu berkat dari setan. Kalau saudara seperti itu. Hanya sebentar saja itu akan habis. Atau mungkin itu dari Tuhan. Tapi kemudian Tuhan tidak akan mempercayakan yang lebih besar lagi dalam kehidupan saudara. Tidak akan. Orang-orang yang mengalami berkat Tuhan tidak tidak makin hari kehidupannya akan makin seperti matahari yang semakin terbit terangnya. Bukan yang kemudian semakin layu. Bukan seperti bunga matahari, bukan, ya, tapi seperti matahari yang semakin hari semakin terbit terangnya. Orang yang diberkati Tuhan itu bukan bunga matahari, tapi matahari. Mengerti ya maksudnya? Orang yang diberkati Tuhan itu tidak makin hari makin layu, tapi orang yang diberkati Tuhan itu makin hari makin terbit, ya, makin hari makin terbit, makin rembang tengah hari, firman Tuhan bilang. Itu ada ayatnya. Coba kita baca dulu di mana itu. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Orang yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Semakin terang. Kehidupan orang-orang benar yang diberkati Tuhan itu makin hari makin terang, saudara. Kalau kehidupan saudara gini, bukan matahari. Matahari nggak gini-gini, saudara. Gini terus isi saudara. Makin rembang tengah hari itu, puncaknya di tengah hari. Dan kita terus mengalami puncak itu loh, firman Tuhan bilang. Dia mengalami puncak itu. Matahari tidak. Enggak, saudara. Kalau kehidupan iman Kristen saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhannya itu kadang naik, kadang surut, kadang naik, kadang surut, timbul tenggelam, ya. Mungkin saudara masih menjadi orang-orang yang pindah-pindah pot, orang-orang yang masih cucuk tanam, ya, cabut tanam, ya, kadang-kadang tertanam, kadang-kadang cabut, gitu ya, kadang-kadang tenggelam dalam firman, kadang-kadang nyentuh air pun enggak. Kehidupan kita harus mengalami janji Tuhan. Maka demikian kita bisa makin hari, makin terbit, makin rembang tengah hari. Makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Kehidupan saudara makin hari makin suram, medio bahaya. Saudara harus perhatikan dengan baik. Kok ada aja masalah dalam kehidupan saya ini? Tidak selesai-selesai kehidupan saya ini. Susah betul ini. Wah, harus perhatikan. Ada yang salah dari kehidupan saudara. Orang yang orang yang mengalami berkat Tuhan bukan berarti tidak mengalami serangan-serangan. Ada saja serangan-serangan. Tapi dia tidak kemudian surut. Justru dia makin terbit. Pekerjaan setan yang terus berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan dalam kehidupannya dikalahkan tiap-tiap waktu. Bukannya kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Makanya persekutuan secara korporat itu penting, namun keimanan itu secara pribadi, saudara. Persekutuan secara korporat untuk saling membangun itu penting, tapi keimanan itu pribadi. Nah, yang membuat kita menang itu adalah karena saudara beriman dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak bisa bergantung pada iman orang lain. Tidak bisa. Saudara tidak bisa bergantung pada iman orang lain. Kalau saudara mau mengalami rembang tengah hari, hidupnya makin mengalami berkat-berkat daripada Tuhan, hidupnya dibawa dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, maka saudara harus hidup tenggelam dengan firman Tuhan, tenggelam dengan hadirat Allah, tenggelam dengan pertolongan Allah setiap waktu. Bukan kadang-kadang, iman saudara harus jelas.
Jangan kalau pas lagi ada ibadah, oh rasanya kok saya recharge ya. Rasanya saya recharge sekali. Tubuh saya dingin, fresh, seger. Keluar gereja itu kayak orang paling kudus sedunia. Tapi kok kemudian pas udah pulang nyampe rumah, kok udah mulai surut lagi nih, gitu ya. Kok udah mulai lesu lagi. Besok Senin masuk kerja makin lesu lagi. Gitu. Selasa makin lesu lagi. Jadi kayak dicas, saudara. Ibadah itu kayak charging gitu loh. Penuh gitu hari Minggu ya. Kemudian nanti menghadapi hidup hari Senin makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Hari Sabtu gitu ya. Kemudian nanti hari Minggu, wah penuh lagi. Atau kalau seperti saudara ada banyak ibadahnya gitu ya. Oh, Senin hari Minggu penuh di gereja. Nyampe rumah berkurang, berkurang. Nanti hari Senin ada ibadah lagi, bisnis supernatural. Kecas lagi. Nanti kurang lagi. Gitu ya. Kemudian nanti, oh Selasa ada mujizat Yesus untukmu. Penuh lagi. Berkurang lagi. Gitu. Enggak, saudara. Saudara enggak benar-benar tinggal dalam Tuhan. Kalau seperti itu. Iman itu bukan cas-casan. Kalau saudara imannya adalah iman baterai, baterai-baterai yang baterai-baterai handphone, saudara akan hidup dalam iman yang soak. Gitu. Itu harus tinggal, saudara. Maka kalau ilustrasinya yang paling tepat itu adalah gunung, saudara. Iman itu harus seperti kita menaiki gunung. Gunung yang semakin hari yang semakin tinggi. Ya, saudara mungkin mengalami lembah. Ini ya, dari satu gunung ya. Inilah ya, dari satu gunung. Saudara, eh, ini ada 3 puncak. Nah, saudara naik ke puncak yang satu. Kemudian saudara menghadapi lembah. Jangan sampai bawah ya. Di sini. Kemudian saudara naik lagi. Kemudian saudara menghadapi lembah. Naik lagi. Saudara. Ilustrasi yang paling tepat tuh gunung. Kehidupan kita seperti menaiki gunung, saudara. Saudara mungkin menghadapi lembah-lembah, tapi itu biarlah menjadi lembah-lembah kecil. Saudara menang atas lembah itu. Jangan kemudian saudara malah balik lagi, balik lagi, balik lagi. Saudara bulat itu namanya. Saudara tidak pernah mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Kalau saudara mau mengalami berkat daripada Tuhan yang sejati, maka jadilah orang yang bisa dipercaya dengan benar. Kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan baik dalam usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara, maka jangan jadi orang yang ingin cepat kaya. Ya, ingin cepat kaya itu bukan datang daripada Tuhan. Jadilah orang-orang yang benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Kekayaan itu adalah janji yang Tuhan akan genapi dalam kehidupan saudara. Kalau apa? Kalau saudara hidup benar, ini janji firman Tuhan, saya tidak buat-buat ya. Baca nanti Amsal 28-20 itu. Tidak salah menjadi kaya. Firman Tuhan katakan demikian. Tapi menjadi ingin cepat kaya itu yang salah. Ada orang-orang kan yang beriman, wah menjadi kaya itu salah gitu. Nggak ada firman Tuhan yang ngomong. Ya baca aja firman Tuhan. Kurang baca firman Tuhan. Atau baca firman Tuhannya cuma pengen seudelnya aja, ya, seenak udelnya aja, pengen menurut pengertiannya sendiri. Kita harus jujur sama firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan bilang A ya A, Kitab Matius katakan demikian. Kalau firman Tuhan bilang tidak ya tidak, gitu. Jangan yang ya dibilang tidak, yang tidak dibilang ya. Hanya karena kita punya doktrin tertentu, gitu. Jangan biarkan doktrin kita menuntun kita pada pengertian yang salah kepada firman Tuhan. Berilah Roh Kudus ruang untuk menjelaskan firman Tuhan kepada kita, supaya doktrin kita tiap-tiap hari diubahkan, diperbaharui untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan kemudian, oh saya sudah punya nilai prinsip pokoknya begini. Nah, ini doktrin, saudara. Doktrin itu adalah cara kita memandang Allah. Itu doktrin. Ya, oh saya sudah punya prinsip nilai pokoknya begini. Tuhan tuh begini. Jadi kalau saya baca firman Tuhan tuh saya framing. Oh, kalau kayak gini, oh berarti gini nih. Ya, jadi di framing gitu ya. Sudah ada kotak-kotaknya. Kalau di luar daripada kotak itu dipatahkan gitu. Pokoknya harus sesuai dengan kotak saya, di framing. Nggak boleh, saudara. Baca firman Tuhan tuh kita yang harus terbuka. Loh kok malah suruh firman Tuhan yang ngikutin doktrin kita? Kok suruh firman Tuhan yang ngikutin pengertian-pengertian kita yang terbatas ini? Kok karena saya nggak percaya berkat Tuhan, maka kalau saya lagi baca firman Tuhan tentang berkat-berkat ini, maka saya akan bacanya seperti ini.
Kalau karena saya tidak percaya tentang hidup eh, diberkati, hidup mengalami kemujuran dan lain sebagainya, makanya saya kemudian kalau baca firman Tuhan saya framing seperti ini. Oh, tidak boleh. Bukan firman Tuhan yang harus ngikutin kita. Kita yang harus ikutin firman Tuhan. Kalau kita punya hati yang terus mau ditegur, diubahkan sama firman Tuhan, saudara akan mengalami kehidupan yang semakin hari itu mengalami tunas-tunas muda kebenaran firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang akan menghidupkan kehidupan saudara. Sama-sama kita satu dalam doa ya. Roh Kudus, kami orang yang penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Ada banyak mungkin kami yang mengelola keuangan masih tidak benar. Mungkin kami punya hutang-hutang, kami pemborosan, kami tidak memperlakukan keuangan kami sebagai tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kami, berkat Allah sebagai tanda perjanjian Allah digenapi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menghina berkat Tuhan dengan memperlakukannya semena-mena. Ampuni kami ya Roh Kudus, kalau ada banyak masa dalam kehidupan kami, kami justru memikirkan diri kami sendiri, menggunakan keuangan kami seenak pikiran kami sendiri. Kami tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Roh Kudus, bawa kami untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga janji firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kami, untuk kami memperoleh perkenanan Allah, memperoleh kehadiran Allah, memperoleh penggenapan janji Allah, untuk kami menerima berkat-berkat Allah dalam kehidupan kami, sehingga melalui berkat-berkat itu kami melakukan kebaikan-kebaikan untuk kerajaan Allah. Kami lakukan kemuliaan-kemuliaan untuk kerajaan Allah. Berdoa ya Roh Kudus saat ini, biar kemurahan Allah yang menjamah setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bukan hanya percaya diberkati, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang dapat dipercaya untuk diberkati. Roh Kudus saat ini tolong setiap kami jamah saat ini. Saat ini aku menghancurkan pekerjaan setan yang berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan pada Zoom ini. Yang berusaha untuk mencuri keuangannya, membuat pengelolaan keuangannya salah, membuat ada pemborosan-pemborosan keuangan di sana, membuat ada hutang piutang di sana, membuat ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting di sana. Aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini juga Roh Kudus menolong, biar sungguh-sungguh tiap kami di tempat ini bertanggung jawab dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh janji Tuhan yang semakin hari semakin tergenapi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau sendiri yang berjanji bahwa kami adalah orang-orang yang terus diangkat naik. Kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin terang, terbit. Kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin rembang tengah hari, semakin terang seperti tengah hari yang semakin bercahaya. Saat ini Roh Kudus, biar setiap cahayamu, terangmu dalam kehidupan kami terus dibawa semakin luar biasa, dibawa semakin terang untuk membawa kami dalam kemuliaan-kemuliaan yang lebih besar. Saat ini aku berkati setiap usaha, bisnis, pekerjaan anak-anakmu di tempat ini. Apapun usaha yang saat ini sedang anak-anakmu geluti, kerjakan. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang di bidang masak, di bidang konstruksi, di bidang kesehatan, di bidang perhiasan, di bidang jasa. Aku berkati saat ini di bidang makanan, di bidang penjualan barang-barang, di bidang warung saat ini. Aku berkati di bidang perdagangan. Aku berkati saat ini satu demi satu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang saat ini sedang bergumul untuk membuka bisnis. Saat ini aku berkati Tuhan menyatakan berkat. Saat ini Tuhan menyatakan berkat yang besar. Saat ini Tuhan menyatakan berkat yang besar. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini. Pekerjaan setan yang hendak mencuri, membunuh, membinasakan dalam kehidupan saudara. Aku patahkan, aku hancurkan saat ini juga. Dalam nama Yesus saat ini. Setiap penghalang, roh kegagalan, kutuk-kutuk kemiskinan, aku patahkan, aku hancurkan saat ini juga. Dalam nama Yesus saat ini hancur. Saat ini, setiap perjanjian-perjanjian dengan klien, kontrak-kontrak dengan klien yang hendak dibuat, saya ada melihat ada seperti kontrak-kontrak yang hendak ditangani, dan ada pekerjaan setan di sana yang berusaha untuk menggagalkan. Saat ini saya patahkan, aku hancurkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan setan yang berusaha untuk menggagalkan surat-surat kontrak perjanjian dengan klien, calon-calon klien. Saat ini aku patahkan, aku hancurkan. Dalam nama Yesus saat ini kemurahan Allah yang besar,
Setiap roh-roh yang berusaha untuk memindah-mindahkan tangan sehingga klien itu pindah kepada vendor-vendor yang lain, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga aku hancurkan pekerjaan setan itu, hancur dalam nama Yesus. Saat ini juga patah, hancur. Kemurahan Allah yang besar saat ini terjadi. Hatinya saat ini sudah dipakukan oleh Yesus, sehingga saat ini juga terjadi kontrak yang benar-benar datang daripada Allah. Roh Kudus berkati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Uh, Kalau ada masa-masa sulit yang juga terjadi di dalam hubungan kerjasama yang terjadi di dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini, aku berdoa saat ini, Roh Kudus kiranya berkat keharmonisan, berkat damai sejahtera daripada Allah mengalir atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga sungguh-sungguh berkat daripada Allah itu terjadi dalam kehidupan kami semua. Roh Kudus, saat ini aku memberkati di dalam nama Yesus, kemurahan Allah yang besar itu terjadi. Di dalam nama Yesus, kemurahan Allah yang besar itu terjadi. Di dalam nama Yesus, kemurahan Allah itu terjadi saat ini. Saya melihat ada seperti jala, ada yang jalannya sobek, ada yang juga jalannya itu kecil, ada yang juga jalannya itu besar, gitu ya. Tetapi ada yang besar, talinya juga terlalu besar, gitu ya. Saudara minta perbaharui sama Tuhan. Tuhan, perbaharui jala-jala yang Engkau taruh dalam kehidupan saya, sehingga bisnis saya, pekerjaan saya menjadi tempat untuk menjala manusia, menjadi tempat untuk saya boleh melayani Tuhan, membawa orang-orang kepada tangan Tuhan. Ada jala-jala yang saya lihat udah banyak yang rusak, udah banyak yang rusak. Tuhan pengen saudara berdoa saat ini menyerahkan bisnis saudara, minta perbaharui jalannya, sehingga makin banyak. Kalau saudara yang kecil jalannya, minta diperluas sama Tuhan. Tuhan, perluas jala saya, perluas jangkauan saya, perluas kapasitas bisnis saya, perluas kapasitas pengelolaan saya. Minta sama Tuhan saudara sekarang. Saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diperbaharui semua jala-jalanya. Yang rusak saat ini, yang bolong-bolong saat ini, yang sudah mulai putus-putus, sudah banyak celah-celah sehingga berkat-berkatnya keluar dari sana, dari jalannya. Aku saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kemurahan Allah, meminta Roh Kudus saat ini Engkau perbaharui. Yang kecil, Engkau saat ini perluas kapasitasnya. Saat ini digantikan dengan jala-jala yang lebih besar. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bukan ikan-ikan kecil lagi yang diperoleh. Bukan lagi teri-teri, tapi ikan-ikan kakap yang besar saat ini terjadi. Roh Kudus saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati sehingga setiap jala-jala yang ada saat ini menjadi jala yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya dapat sebuah pengertian dari Tuhan. Saudara harus perbaiki hubungan di dalam keluarga saudara. Jala yang besar ketika itu tidak diimbangi dengan perahu yang besar, dengan perahu yang stabil, dengan perahu yang baik, maka saudara juga akan kesulitan untuk bisa mengelola jala itu. Saudara harus punya kesepakatan di dalam keluarga. Saudara harus punya visi yang besar dalam keluarga saudara. Tidak berjalan sendiri antara suami dan istri. Saudara harus berjalan bersama dengan anak-anak satu visi. Saudara harus menerima sebuah kemurahan Tuhan itu yang besar dalam kehidupan keluarga. Kalau ada masih celah dalam kehidupan keluarga saudara, mungkin itu melalui suami, mungkin itu melalui orang tua, anak dan lain sebagainya, berperang untuk itu sehingga perahu saudara menjadi perahu yang satu kesatuan. Aku berdoa saat ini Roh Kudus perbaiki, perluas kapasitas rumah mereka masing-masing. Saat ini juga di dalam nama Yesus aku berdoa ada pemulihan di dalam keluarga masing-masing. Ada zaman Allah terjadi dalam keluarga masing-masing sehingga sungguh-sungguh ya Roh Kudus melalui setiap apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini, sungguh-sungguh itu dapat menjadi baik buat kehidupan keluarganya masing-masing. Aku berdoa saat ini semua berkat ini terjadi di dalam kemurahan kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus saat ini juga terjadi. Di dalam nama Yesus saat ini juga terjadi. Di dalam nama Yesus saat ini juga terjadi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara silakan mengucap syukur sama Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara yang mau bersaksi, silahkan bersaksi atau bertanya, silahkan saudara ya. Ada yang mau bersaksi atau bertanya, dipersilahkan. Ada?
Ya, Bu Erna, silakan Bu Erna. Puji Tuhan ya. Konfirmasi tadi apa Krishna doa. Karena ini kita mau PTM yang untuk perjanjian Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau untuk apa namanya Pelayanan. minta tahun ini, tahun depan, apa yang Roh Kudus taruh untuk saya perbuat. Tapi itu yang ditaruh penjala penjala manusia ya. Itu tadi Krista doa kan. Hmm. Itu yang saya katanya harus ini juga beresan mungkin ya biar satu visi dengan suami ya. Karena Hmm. kan suami juga baru ya itu yang saya Tuhan terima kasih ini konfirmasi. Gitu. Ya, ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Thank you Ibu Erna, memberkati. Ya. Ya, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Chris, Ya, Ci. tadi aku ngeliat kayak tupai. Tupai itu Mm-mm. apa ya, binatang seperti tikus ekornya panjang. Iya, tupai itu Mencuri apa? ini apa namanya suka apa namanya menggerogoti buah-buah yang ada di pohon. Nah, itu pekerjaan setan tuh, mencuri. Oke, Mencuri. Nah, itu dipatahkan, Ci. ya. Ya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus pekerjaan setan dalam bentuk roh tupai yang berusaha untuk mencuri buah-buah berkat-berkat kemuliaan Allah dalam kehidupan Cimariska. Saat ini kami dengan sepakat menyatakan dalam nama Yesus semua roh itu patah, hancur. Pekerjaan setan itu yang mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri berkat-berkat Allah dalam kehidupan Cimariska, kami patahkan, kami hancurkan itu saat ini juga dalam nama Yesus. Saat ini terjadi saat ini pekerjaan setan, setiap rampasan-rampasan yang telah diambil saat ini kami rampasi kembali dan dilimpahkan saat ini ratusan kali lipat Amin, amin. terjadi dalam kehidupan Cimariska saat ini juga dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Krisna, aku mau nanya dong. Itu Nah, iya. sekarang ini kan aku terus nih perang sendiri nih. Karena ada yang siram tanah kuburan nih di kantorku. Tapi akhirnya juga mulai jalan lagi. Cuman sekarang ini di atas plafon ini bisa banyak tikus. Tikus kan mencuri kan, itu kan setan gitu loh. Itu gimana ya? Ya, untuk Cimariska tadi Biasanya ini enggak. ya, Kenapa? oke. Untuk Cimariska tadi dipatahkan terus ya, Ci, itu di dalam doa-doa pribadi. Lupa ya. Ya, untuk ya Ibu Francisca, ya itu dipatahkan juga Ibu. Dipatahkan juga Ibu. Karena suaranya sampai glodak-glodak, terus aku itu sih kasihin pandan sama cuka sama apa ya kemarin. Sampai lupa saya. Pandan cuka sama yang untuk supaya tikus nggak berani mericak. Gitu. Manifestasinya gimana? Kenapa? Selain itu manifestasinya gimana? Apa yang terjadi dalam pekerjaannya, kantornya, keuangannya? Kantorku sih sudah 3 tahun ini sepi, tapi aku terus deklarasiin. Jadi aku ini dicuri. Dicuri dan dihabisin. Maunya sih mau dibunuh sebetulnya. Tapi karena saya doa terus tiap malam, jadi akhirnya dia nggak bisa bunuh saya. Itu kembali sendiri magic ya. Magic atau sihirnya itu kembali sendiri. Kenapa? Ibu bisa ngomong kayak gitu kenapa? Kejadian ini sebetulnya sudah 20 tahun. Karena suamiku. Oke. Gitu. Nah, terus ya dengan jatuhnya saya jual rumah saya di Gatot Subroto 25 M. Nah, itu untuk bayar utang. Oke. Nah, mereka jadinya nggak hormat ke saya. Jadi adik semua itu memang mau bunuh saya. Jadi adik pun sampai iri. Tadinya dia ikut pegawai saya, jadi pegawai saya. Oke, karena jatuh Keluar jadi dari ya. Surabaya, dia kerja di saya 7 tahun. Nah, terus dia lihat kok enak. Jadi sama suaminya, jadi suamiku punya adik. Kawin sama adikku. Aneh kan? Nah, makin kesini saya doa makin tahu bahwa itu semua adalah tadinya pelet. Kenapa saya tahu itu? Taunya dari YouTube. Kerisnya kecil gitu, saya pernah lihat. Terus dirampas sama dia. Nah, ini tadi
kan keadaannya sudah kayak gitu. Aku deklarasi terus sih bahwa aku sudah bangkit bersama Kristus pada hari ketiga Yesus bangkit. Aku sudah dihapuskan dari dosa gitu-gitu. Nah, pada hari ketiga Yesus bangkit, aku pun dibangkitkan, didudukkan sebelah kanan Tuhan, dan aku sudah hidup baru. Terus aku bilang bahwa aku diberi kunci otoritas tertinggi. Apa yang aku ikat di bumi, kunci kerajaan surga. Apa yang aku ikat di bumi terikat surga. Apa yang aku lepaskan di bumi terlepas surga. Dan aku percaya kutuk-kutuk tanah kubur itu di dalam nama Yesus sudah dibalikkan menjadi berkat yang berlimpah. Karena aku adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepalaku, berkatku adalah Roh Kudus. Dan aku minta connecting ilahi dan divine connection dari para malaikat untuk mendatangkan klien yang baik-baik. Karena kalau aku nggak bilang yang baik-baik, itu ada aja yang neken lah, yang apa. Dapatnya orang-orang yang nggak beres. Jadi saya minta klien yang baik-baik gitu. Nah, nyatanya sih hidup lagi. Cuman kayaknya ini aku dikerjain lagi. Karena mereka kan mau bunuh nih. Nggak bisa terbunuh. Bahkan disantet. Ini sampai 33 belatung. Sama 2 paku sama kawat. 1,5 meter sampai karatan. Aku boleh minta nomor teleponnya Pak Krisna ya? Ya, ada di grup Ibu. Oh, di grup. Ya. Ada yang tadi ngirim video itu saya itu. Ada di grup Ibu Francisca. Iya, nanti aku lihat. Ya, Ibu perlu ketika Ibu mendeklarasikan iman, Ibu perlu mendeklarasikan dengan iman, ya. Bukan mendeklarasikan dengan ketakutan, bukan mendeklarasikan dengan kecemasan, tapi sungguh-sungguh ada enggak. iman. Saya sejak ikut SPS 45-9 ini saya sekarang nggak takut, Pak. Kalau dulu saya memang ketakutan, sekarang enggak. Sekarang semua tak jalin dan nyatanya mereka berbalik kena empas sendiri. Gitu. Ya, makanya saya belum berani ikut perang ke Pak Samuel. Tadinya saya ikut, cuman tak pikir ini makin lama makin gencar. Sedangkan orang mau bayar saya aja 5 mobil dari dari Desember tahun kemarin, sampai sekarang nggak bisa-bisa, nggak jadi-jadi. Dan mobil itu masih di pelabuhan. Iman itu firman Tuhan bilang tuh bukan apa yang kita lihat. Roh yang ada pada kita, Roh Kudus itu bukan roh yang bukanlah roh yang memberikan ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan. Nah, maka ketika kekuatan itu memang benar-benar iman kita benar-benar mengalami kekuatan daripada Allah, tidak ada kegentaran. Nah, maka saya bilang tadi, Ibu bilang Ibu tidak ada takut, tapi saya kan merasakan spiritnya, gitu. Itu semua adalah bungkus daripada kedagingan. Nah, kalau Ibu mau mengalami sungguh-sungguh dahsyatnya deklarasi iman, Ibu harus undang Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam deklarasi iman itu. Nah, itu yang disebut dengan Haga. Haga itu bukan lahir dari mulut, tetapi Haga itu lahir daripada Roh Kudus yang kemudian bekerja di dalam relung jiwa kita, kemudian menyatakan pernyataan-pernyataan iman. Nah, itu adalah deklarasi iman. Kita harus nyampe tahap itu. Bukan deklarasi iman yang tahap sampai kepada cuman sekedar di lidah, di bibir. Tapi deklarasi iman yang benar-benar lahir daripada kekuatan Roh Kudus, yang itu adalah Haga. Merenungkan, memperkatakan, meneriakkan, mendeklarasikan, itu Haga. Ada 5 poin dari Haga itu. Nah, deklarasi iman harus sampai pada tahap itu. Itulah yang membuat kemenangan besar terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang-orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka Haga, gitu. Mereka Haga, gitu ya. Mereka kemudian itu memperkatakan firman, haleluya, sorak-sorak, itu mereka Haga. Itu deklarasi iman. Dan itu tidak datang oleh karena pelafalan, tidak datang oleh karena perkataan bibir, tidak datang oleh karena pengertian daging, bukan datang karena kekuatan daging, bukan. Ya. Nah, jadi orang bisa tidak takut, tapi sebenarnya secara spirit itu takut. Nah, tidak takutnya cuma karena dibungkus sebenarnya dengan keberanian daging. Nah, Ibu harus punya keberanian iman. Keberanian iman membuat Ibu siap berperang di ladang peperangan manapun. Tapi kalau keberanian daging hanya membuat Ibu berani berperang dalam zona-zona yang Ibu berani. Itu dibuktikan dengan Ibu tadi bilang kan, untuk yang Pak Samuel siapa tadi? Saya menahan diri Samuel dulu. Ang.
Yang dua Karena saya peperangan. Pak bisa perang di tempat tidur sama kuntilanak. Jadi dia bukan jatuhin saya, tapi dia di samping saya. 1:30 pagi saya nyembah jam 1, saya ngantuk, biasanya kan saya jam 3, ini enggak, saya jam 2, lebih 10, baru saya tutup selimut karena kamar saya itu lampunya mati, jadi saya nyalain kamar mandi dong, kamar mandi tak buka sedikit, saya baru tidur tutup selimut, ternyata namanya tempat tidur saya itu gitu, terus mental lagi pok gitu, kaget saya, tapi saya nggak bisa ngomong, darah yang begitu saya ngomong darah Yesus itu baru saya bangun, saya nyalain lampu, saya bahasa roh, terus saya tiup shofar, saya perkatakan, hei kamu iblis, kiriman-kiriman dari kamu berbentuk ilah-ilah perdukunan, Gundurwo, jin, kuntilanak merah, maupun apa sih namanya, yang wewe gombel dan semuanya itu aku perkatakan, aku ikat, hancurkan, patah, keluar. Aku tebas dengan pedang roh, karena kan Pak Yo kasih aku pedang roh. Aku tebas kepalamu dengan pedang roh, aku cungkil matamu dengan pedang roh yang kecil, dan aku cincang-cincang dengan pedang roh yang sedang. Sampai aku gituin, dan sekarang enggak. Gitu. Dan keuangan sih cukup oke, Pak. Tapi kadang-kadang juga ada yang nggak bayar gitu. Tapi tetap saya deklarasiin. Tadinya mati, total. Saya sampai ngomong ke Tuhan, Tuhan, kalau memang kau masih sayang sama aku bukan mau menghujat, bukan, saya nggak berani Tuhan. Saya tahu posisi saya manusia berdosa. Tapi kalau Tuhan masih sayang sama saya, tunjukkan bahwa Engkau ada dan Kau sanggup menolong saya. Dan nyatanya Tuhan dikasih saya orang datang Pak untuk ngurus sertifikat 1.600 meter. Nah itu saya ada duit kemarin sampai tadinya, waduh setengah mati saya dibuat. Di situ saya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, dan sertifikat saya dibuat sampai hilang, keselip. Selama saya jadi notaris, saya nggak pernah kehilangan sertifikat, cuma sekali BPN yang ngilangin. Ini bisa di tempat saya, tapi hati saya berasa suci, itu pasti ketemu, pasti ketemu. Nah, kemarin saya terus puasa, terus selama lebaran aja itu, saya doa nyembah. Akhirnya begitu masuk tanggal 8 ketemu. Itu saya bersyukur sekali ke Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan terima kasih, Kau selalu menyertai aku di setiap langkahku di situ, Pak. Karena yang saya alami ini cukup lumayan parah, Pak. Jadi ayah saya dibunuh, terus saya dihancurin, dipisahin dengan adik, dibuat musuhan, nama saya dijelekin di mana-mana. Tapi saya masih hidup sampai sekarang. Saya percaya semua itu karena kuasa Tuhan. Cuman orang mau bayar saya 5 mobil ini nggak bisa-bisa. Ya Ibu diselesaikan peperangannya ya, karena Ya. peperangan yang dimenangkan itu pasti ada jarahannya, gitu ya. Pesan saya dari saya itu aja tadi Ibu ya. Ibu coba renungkan baik yang saya sampaikan tadi, deklarasi iman dari kekuatan Allah, gitu. Karena saya dapatnya seperti itu ya. Kita berdoa ya sama-sama buat Ibu Francisca ya. Roh Kudus saat ini menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Engkau mendengar setiap masalah, pergumulan yang sudah puluhan tahun terjadi dalam kehidupan anakmu, Ibu Francisca Susi, yang saat ini mengalami banyak kemunduran dalam bisnisnya, banyak serangan di dalam kehidupannya oleh karena roh perdukungan, oleh karena pekerjaan setan yang berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan dalam kehidupannya. Roh Kudus saat ini datanglah sebagai roh yang melepaskan dalam kehidupan Ibu Francisca, tarik dia untuk sungguh-sungguh mengalami Engkau saat ini. Aku mematahkan setiap luka-luka masa lalunya. Aku mematahkan setiap luka-luka masa lalunya. Aku mematahkan setiap pekerjaan setan. Saat ini juga di dalam nama Yesus, semua roh santet, roh tenung saat ini patah. Dalam nama Yesus saat ini enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan setan yang saat ini mencuri, membunuh, membinasakan dalam kehidupan Ibu Francisca, aku patahkan, aku hancurkan saat ini juga. Keluar, enyah. Dalam nama Yesus saat ini pergi.
Saat ini Roh Kudus melepaskan anakmu ini. Saat ini dari semua kesusahan, malapetaka. Saat ini semua kekacauan yang telah dibuat oleh pekerjaan setan dalam kehidupannya. Saat ini aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam kesatuan iman kami perkatakan saat ini, curahan berkat Allah mengalir. Pemulihan daripada Allah mengalir. Saat ini kekuatan daripada Allah mengalir. Keberanian yang datang bukan dari kekuatan daging, tapi kekuatan Roh Kudus saat ini mengalir. Saat ini di dalam nama Yesus, iman yang saat ini ditolong sama Tuhan mengalir. Saat ini semua kedagingan-kedagingannya, Engkau sendiri yang menghancurkan ya Roh Kudus. Engkau sendiri yang menghancurkan, dan biar Ibu Francisca boleh hidup seturut dengan perkataan-perkataan Allah. Dalam nama Yesus saat ini, aku lepaskan berkat ini terjadi atas kehidupan Ibu Francisca. Saat ini juga, dalam nama Yesus, Roh Kudus datang memenuhi kehidupan Ibu Francisca. Dalam nama Yesus, terjadi saat ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Sama-sama, Ibu. Tuhan berkati. Semangat, Ibu, ya. Makasih. Cari Tuhan sungguh-sungguh terus ya, Bu, ya. Iya, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Ibu. Semangat. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi atau bertanya? Persilahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita tutup ya, Ci Mariska ya. Oke. Baik. Sama-sama kita tutup dalam doa pertemuan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Kami mengucap syukur anugerah Tuhan telah mempersatukan kami dalam kasih, dalam kemurahan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh sore hari ini kami boleh menerima berkat-berkat daripada kebenaran firman Tuhan, berkat yang meneguhkan, berkat yang melawat, berkat yang menyegarkan, berkat yang menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami. Saat ini kami selesai untuk ibadah sore hari ini. Dan saat ini kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Saat ini kami terima berkat daripada Allah Bapa, kami terima berkat daripada Allah Yesus, kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus. Diberkatilah setiap pekerjaan tangan kami, diberkatilah setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan, kemanapun kami melangkah dan berjalan. Selalu berkat Allah mengiring kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, dalam bisnis kami, semuanya mengalami curahan berkat daripada Allah. Sebab berkat yang ada dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus menjadi nyata dalam seluruh bagian kehidupan kami. Seperti Engkau telah berkati hamba-hambamu, Ayub, Abraham, bahkan Ishak, di dalam segala kelimpahan. Saat ini juga kami menerimanya di dalam segala kelimpahan. Saat ini, berkat ini tercurah secara dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati semua. Selamat malam, selamat sore. Selamat sore. Berkati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Thank you, Ci Mariska semua. Shalom.